Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 11, masih dengan materi sistem ekskresi pada manusia. Nah, kalau pertemuan sebelumnya Ibu membahas tentang ginjal, kali ini Ibu akan membahas organ ekskresi yang selanjutnya ya, atau 3 organ ekskresi lainnya, yaitu hati, kulit, dan paru-paru. Oke, sekarang kita akan bahas tentang hati. Nah, hati itu adalah organ ekskresi yang berfungsi untuk perombakan sel darah merah yang sudah tua. Ya, walaupun nanti ada fungsi yang lain ya, tapi fungsi utamanya itu dulu ya. Nah, itu oleh sel-sel hati yang disebut dengan histiosit. Jadi sel darah merah itu kan berumurnya 120 hari. Kalau sudah 120 hari, maka dia akan dirombak. Nah, nanti akan dibentuk sel darah merah yang baru sehingga fungsinya tetap maksimal. Nah, si eritrosit yang dirombak tadi, nah dia akan dipecah menjadi heme atau hemin, itu protein heme atau hemin, kemudian Fe itu adalah zat besi, dan protein globulin atau globin gitu ya. Nah, kemudian si Fe dan globulin atau globin ini dia digunakan kembali untuk membentuk sel darah merah yang baru atau eritrosit yang baru. Sementara heme atau hemin itu akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin nanti akan diubah menjadi urobilin ya, berubah warna menjadi kuning, yaitu untuk memberi warna untuk feses dan juga urin. Sementara biliverdin itu memberi warna pada empedu, jadi dia tetap yang berwarna hijau. Oke, hati juga berfungsi menghasilkan enzim arginase. Nah, enzim arginase itu fungsinya adalah untuk merombak asam amino arginin. Nantinya dia akan dipecah menjadi ornitin dan urea. Nah, ornitin ini berfungsi mengikat amoniak yang nanti akan dibuang ke ginjal melalui proses augmentasi. Kemudian urea itu juga dibuang ke ginjal tetapi melalui proses filtrasi. Ya, jadi kalau dia urea melalui proses filtrasi, amoniak melalui proses augmentasi. Nah, ini adalah bagannya. Kemudian gangguan atau penyakit pada hati ya, kolestasis itu adalah berkurangnya aliran empedu karena tersumbatnya saluran empedu. Nah, ini biasanya nanti akibatnya adalah penyakit kuning ya. Kemudian sirosis hati, terbentuknya luka atau jaringan parut pada hati ya, kemudian dapat mengakibatkan gagalnya fungsi hati. Nah, penyebabnya itu adalah karena kebanyakan minum alkohol atau bisa juga karena terinfeksi oleh hepatitis. Nah, kemudian hepatitis itu adalah peradangan pada hati yang disebabkan oleh virus hepatitis. Nah, ada 3 jenis hepatitis, A, B, dan C. Nah, yang parah yang mana? Yang B dan C. Kalau yang A biasanya itu menular melalui makanan. Nah, biasanya kalau sudah ditangani sama dokter, nah itu biasanya bisa sembuh dengan cepat. Kemudian yang selanjutnya adalah kulit. Nah, kulit ini terdiri dari 3 struktur yang sebenarnya ya. Jadi ada epidermis lapisan paling atas, kemudian lapisan dermis, kemudian hipodermis itu terdiri dari lapisan lemak. Jadi kalau kamu perhatikan kulit itu di bawahnya pasti ada lemaknya ya. Nah, tapi di sini dibahas 2 saja, yaitu epidermis dan dermis. Nah, lapisan epidermis itu terdiri dari lapisan-lapisan lagi. Ya, lapisan paling atas itu adalah korneum yang selalu mengalami pengelupasan, atau biasanya kalau kalian suka mengelupas itu kalian sebut sebagai daki. Nah, itu biasanya adalah sel kulit permukaan paling atas yang dia mengalami kerusakan karena dia terpapar oleh debu dan juga matahari, maka dia dibuang saja. Kemudian akan digantikan oleh lapisan setelahnya yaitu lucidum. Nah, ya. Nah, itu fungsi dia biasanya berwarna bening atau putih. Biasanya kalau kalian luka kebeset gitu ya. Nah, itu ada lapisan bening dan putih, itu adalah lapisan lucidum. Kemudian granulosum itu adalah lapisan yang mengandung pigmen atau yang menghasilkan pigmen. Nah, biasanya kalau kita orang negro atau kita yang orang Indonesia itu kan banyak pigmennya ya. Pigmen coklat tua, coklat atau pigmen warna hitam. Nah, itu diproduksi di lapisan granulosum. Kemudian lapisan paling bawah dari lapisan epidermis itu adalah germinativum. Nah, ini adalah fungsinya untuk melakukan pembelahan sel.
Jadi kan kalian perhatikan tadi di korneum itu kan selalu mengelupas, kemudian digantikan lapisan di bawahnya, ya kan? Nah, kalau tidak ada germinativum, kamu bayangkan nanti lapisan kulit kita jadi nggak ada gitu. Nah, itulah fungsinya germinativum, untuk selalu membelah, membentuk lapisan kulit yang baru supaya kulit yang paling atas yang terkelupas itu bisa tetap tergantikan. Kemudian yang lapisan kedua itu adalah dermis, ya, terdiri dari, jadi di dalamnya ada apa saja gitu ya. Di dermis itu ada kelenjar keringat disebut dengan glandula sudorifera, dan kelenjar minyak yang disebut dengan glandula subacea, ya, juga terdapat pembuluh darah dan saraf. Itu makanya kalau kamu dicubit rasanya tetap sakit, kalau luka tetap mengeluarkan darah karena ada darah dan juga pembuluh saraf. Nah, apa fungsinya kelenjar keringat? Kelenjar keringat itu selain berfungsi sebagai organ ekskresi, dia juga berfungsi untuk mendinginkan suhu tubuh. Jadi kalau kamu kepanasan, ya kan, maka kita akan mengeluarkan keringat, fungsinya adalah untuk mendinginkan suhu tubuh. Makanya kalau kamu kepanasan kan biasanya suka mandi atau berendam di air gitu. Ya, kalau nggak gitu pasti tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Kemudian kelenjar minyak. Nah, kelenjar minyak ini adalah fungsinya untuk menghaluskan kulit supaya kulitnya nggak busik. Kalau kata orang saya mah begitu, busik ya. Kalau sekarang kan banyak produk-produk hand body lotion. Nah, sekarang jadi kelenjar minyak tidak terlalu berfungsi, tapi biasanya malah dia akan mengganggu. Biasanya kalau ada produksi minyak yang paling banyak itu di mana? Di wajah. Terutama kalau orang bilang tuh di area T gitu ya, di jidat, di hidung, sama di sini di janggut gitu ya. Karena kenapa di hidung? Karena hidung itu dia bagian paling menonjol dari muka. Ya, jadi dia yang pertama kali terpapar debu, pertama kali terpapar matahari gitu ya. Nah, biasanya dia yang paling duluan berminyak, ya kan? Karena dia yang terpapar duluan sama matahari, jadi dia paling duluan kering. Ya, karena duluan kering, maka metabolisme tubuh adalah mengeluarkan banyak minyak. Nah, itu karena supaya hidung kita itu tidak kering. Nah, itu sebenarnya adalah proses metabolisme. Tapi bagi kecantikan itu kan ganggu banget ya. Hidungnya berminyak banget gitu. Oke ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah gambar dari bagian-bagian kulit tadi supaya kalian paham bahwa tadi ada lapisan corneum, lucidum, germinativum, dan granulosum. Kemudian kalian juga harus bisa membedakan mana yang kelenjar minyak, mana yang kelenjar keringat. Ingat, kalau kelenjar keringat berhubungan dengan pori, kalau kelenjar minyak berhubungannya dengan rambut. Nah, biasanya dia kalau kelenjar minyak nempelnya itu kelenjarnya di rambut. Coba kita lihat di gambar yang selanjutnya. Nah, dia akan lebih jelas. Ini kamu perhatikan nih, kelenjar keringat dia berhubungannya dengan pori. Ya. Kalau kelenjar minyak dia berhubungannya dengan rambut di sini. Ya, kelenjar keringat berhubungannya dengan pori, kelenjar minyak berhubungannya dengan rambut. Yang selanjutnya adalah paru-paru, ya. Kita tahu bahwa paru-paru itu berfungsi sebagai organ pernapasan atau organ dalam sistem pernapasan yang pekerjaannya atau fungsinya adalah menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Jadi itu ada hasil dari proses respirasi tersebut, itu juga bisa dikatakan sebagai zat sisa, sehingga paru-paru selain berfungsi sebagai organ pernapasan juga berfungsi sebagai organ ekskresi karena mengeluarkan karbon dioksida. Oke, itu materi kita ya, tidak terlalu sulit dan tidak terlalu rumit seperti pada ginjal. Semoga kalian lebih paham dan lebih mengerti ya. Ingat sekali lagi, kalau nggak paham dan nggak ngerti silahkan tanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.